والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita karunia-Nya, nikmatnya kepada kita semua sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas kita, yaitu mengkaji ilmunya Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita lakukan, laksanakan pada malam hari ini terhitung sebagai amal ibadah kita yang bisa membawa kita, mengajak kita, mengantarkan kita kepada keselamatan pada akhirat. Kemudian salawat beserta salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah Allah utus sebagai rahmatan lil alamin, sebagai penutup para nabi yang membawa risalah Islam untuk mengajarkan kita bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bermuamalah kepada sesama manusia kita dengan tuntunan Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi pada kesempatan kali ini teman-teman semua, kita akan bahas pertama kali ya, ini awal ya, di majelis dari kerjanya ini kita bahas kitab, yaitu kitab Safinatun Najah. Kitab Safinatun Najah ini ya tentu sangatlah masyhur di kalangan kita para santri atau orang-orang Indonesia, dimana kitab ini sering dikaji gitu di pondok-pondok pesantren seperti itu. Jadi kitab Safinatun Najah ini secara singkatnya kita akan terangkan apa itu kitab Safinatun Najah, itu membahas apa saja. Maka kitab Safinatun Najah adalah sebuah kitab yang membahas mengenai dasar-dasar ilmu fikih menurut mazhab Syafi'i. Jadi kitabnya ini itu adalah Safinatun Najah fima yajibu ala abdi limaula. Jadi itu nama daripada kitab itu yaitu perahu, Safinah perahu, an-najah keselamatan, fima yajibu ala abdi limaula. Jadi perahu keselamatan dalam mempelajari kewajiban seorang hamba kepada Tuhannya, yaitu terkait dengan ibadah kita tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa kita tata caranya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk bisa sampai kepada tempat itu gitu, misalnya kita akan menyeberangi lautan, kita butuh safinah. Yang namanya safinah itu adalah perahu gitu. Kalau tanpa itu kita tidak akan bisa sampai. Maka diibaratkanlah fikih itu seperti itu. Untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mesti kita tahu bagaimana tata cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya dengan mempelajari ilmu fikih ini tersendiri itu, supaya kita bisa mengenal seperti apa tata cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak asal-asalan, karena ibadah tanpa ilmu itu tertolak. Jadi kitab ini, kitab Safinatun Najah ini dikarang oleh seorang Al-Hadrami itu, dari Hadramaut, yang bernama Syekh Salim bin Abdullah bin Sumail Al-Hadrami. Di kitab Safinatun Najah ini menjelaskan tentang perkara-perkara dasar yang ada di dalam agama. Yang pertama, secara ringkas dia membahas tentang perkara akidah, membahas tentang perkara akidah Islam yang meliputi rukun iman dibahas di situ di kitab ini, kemudian rukun Islam, syahadat itu. Ada juga terdapat tambahan informasi mengenai ciri-ciri, seperti apa orang yang balik itu, seperti apa itu. Selanjutnya pembahasannya adalah mengenai perkara-perkara bersuci atau taharah. Dan itu meliputi syaratnya, penggunaan batu untuk bersuci dan cara berwudu. Lalu ada penjelasan ringkas
mengenai air yang terbebas dari najis yang dapat digunakan untuk bersuci. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah pilihan mandi wajib, fardu mandi, syarat sah wudu, dan hal-hal yang membatalkan wudu. Lalu dijelaskan juga soal apa yang diharamkan bagi orang yang tengah berhadas. Dan juga pembahasan selanjutnya adalah soal tayamum, meliputi sebab-sebab dan syarat-syaratnya. Lalu dilanjutkan dengan pembahasan sholat. Lalu pula penjelasan tentang pengurusan jenazah, yang kemudian disusul penjelasan tentang zakat. Dan pada bagian akhirnya itu dijelaskan menerangkan tentang perihal puasa, hal-hal yang berkaitan dengan puasa seperti syarat-syarat puasa, rukun puasa, dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya Syekh Salim bin Abdullah hanya menulis sampai pembahasan zakat saja gitu pada kitab Safinatun Najah itu. Tapi ditambahkanlah di dalamnya itu pembahasan tentang puasa oleh Syekh Nawawi Al-Jawi. Nawawi Al-Jawi itu adalah seorang penulis atau pensyarah Syekh Nawawi Al-Bantani gitu. Kasyifa as-saja gitu, yang syarah daripada Safinatun Najah itu sendiri gitu. Tapi kita sekarang nanti akan menggunakan kitab untuk sebagai penjelasannya, karena di mana kitab Safinatun Najah ini adalah kitab yang begitu ringkas gitu. Begitu ringkas. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena kitab ini memang cocok untuk para pemula seperti kita gitu. Para pemula seperti kita yang bahas tentang dasar hukum Islam itu, mengapa tidak dijelaskan secara rinci di dalamnya, keterangan dalilnya itu tidak dibahas. Tujuannya agar lebih ringkas dan mudah dimengerti. Jadi supaya kita terarah pembahasannya, kita akan menggunakan syarahnya, yaitu kitab Nailul Roja, namanya kitabnya itu, untuk kita bisa membahasnya seperti apa isinya yang terkait dengan kitab Safinatun Najah. Kita akan sambungkan dengan kitab namanya kitab Nailul Roja, syarah Safinatun Najah itu kita akan gunakan ini. Jadi sebelumnya, karena terkait dengan pelajaran kita, pembahasan kita pada kesempatan kali ini, kita akan membahas perkara fikih. Maka di dalam setiap kita mempelajari setiap ilmu itu gitu, maka ulama-ulama terdahulu itu pasti akan menjelaskan ada namanya mabadi asyarah. Mabadi asyarah itu adalah 10 dasar yang harus kita ketahui pokok-pokoknya mengenai suatu ilmu itu. Agar kita lebih tertarik dan lebih tahu arahnya ilmu itu akan membahas apa, seperti itu. Mabadi asyarah yang tertuang dalam syair mengatakan inna mabadi'a kulla fannin asyarah. Yang pertama al-haddu wal mawdu'u thumma thamara wa nisbatuhu wa fadluhu wal wadi' wal ismul istimdad hukmu syari' masailul ba'du bil ba'di iktafa wa man dalal jami'a haza syarafa. Jadi maknanya adalah sesungguhnya prinsip dasar dalam setiap fan atau disiplin ilmu itu ada 10. Yang pertama al-haddu, yang maknanya ta'rif, pengertian atau definisi daripada ilmu itu. Kemudian al-mawdu', yaitu ruang lingkup daripada ilmu itu atau pembahasannya itu apa saja gitu. Kemudian thamarah, buah ataupun manfaat yang bisa kita ambil daripada ilmu itu sendiri gitu. Kemudian wa nisbatu, yaitu nisbatu itu maknanya perbandingan atau hubungannya dengan ilmu-ilmu yang lain. Kemudian wa fadluhu, keutamaannya, keistimewaannya, kelebihannya itu apa daripada ilmu itu. Kemudian wal wadi, perintis daripada ilmu itu, yang pertama kali memunculkan ilmu itu al wadi. Kemudian wal ismu, sebutan resmi daripada ilmu itu seperti apa, namanya apa gitu. Kemudian wal istimdad, sumber pengambilan daripada kajian ilmu itu.
Apakah itu dari Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, dan lain sebagainya. Atau misalnya kalau ilmu biologi misalnya, itu diambil dari apa sumber-sumbernya, kimia seperti apa sumber-sumbernya. Jadi tidak hanya sekedar ilmu agama aja yang punya 10 dasar, tapi semua fan ilmu ada mabadi asyarahnya itu. Kemudian tadi istimdadnya hukum syar'i, hukum mempelajari daripada ilmu itu apakah itu wajib, sunnah, haram, makruh, mubah gitu. Nah, itu akan dijelaskan di mabadi asyarah itu. Kemudian masalah pokok-pokok masalah yang dikaji dalam ilmu itu. Kemudian wal ba'du bil ba'di ittaqa, lalu sebagian dengan lainnya itu saling mencukupi atau saling memasuki ilmu itu. Wa man daral jami'a hazas syarafa, siapa yang menguasai 10-nya itu, maka dia akan memperoleh kemuliaan itu sendiri. Jadi itu pentingnya mabadi asyarah. Maka di dalam ilmu fikih ini kita akan bahas itu pertama kali sebagai bentuk pengenalan kita. Ilmu fikih itu seperti apa yang akan dibahas dalam ilmu fikih itu. Maka penting itu untuk kita ketahui. Jadi yang pertama had atau takrif daripada ilmu fikih itu seperti apa pengertiannya. Maka di situ akan dijelaskan yaitu fikih itu secara lughatan yaitu al-fahmu. Jadi maknanya secara etimologi atau secara bahasa, ilmu fikih itu maknanya adalah memahami atau faham. Nah, itu makna daripada fikih secara bahasa. Kalau kita pakai itu ada saya paham pelajaran itu, memahaminya itu. Kayak kita Allahumma ya, apa yang dikatakan kalau kita mau di dalam hadis itu mayyuridillahu khairan faqihu fiddin. Siapa yang ingin dikatakan atau yang ingin dikehendaki menjadi baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dipahamkan mengenai agamanya itu. Artinya dia bisa faqih, itu artinya bisa paham ilmu-ilmu yang terkait dengan ilmu agama itu sendiri. Jadi kita bisa menelaahnya, kita faham tata caranya. Tentu dengan itu maka kita akan menjadi lebih baik dan tahu seperti apa kita akan menjadi hamba Allah yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istilahan. Secara istilah apa ilmu fikih itu? Tadi fikih secara bahasa artinya al-fahm. Secara istilahan al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah al-muqtasab min adillati at-tafsiliyah. Jadi makna fikih itu secara istilah yaitu ilmu yang mengenai atau yang menjelaskan tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah, yang diamalkan itu, yang diamalkan, dan itu ada dalil-dalilnya yang dihasilkan daripada dalil-dalil yang sempurna atau secara terperinci dari Al-Quran dan hadis itu. Maka fikih ini berkaitan dengan ilmu syariat yang berbentuk amaliyah, yang kita amalkan sehari-hari itu. Yang kita amalkan sehari-hari, ibadah, muamalah dan lain sebagainya, itu yang dibahas di fikih itu. Itu pengertian daripada ilmu fikih secara ringkasnya. Kemudian al-maudhu, apa pembahasan ilmu fikih itu? Maka pembahasan ilmu fikih itu berkaitan dengan apa? Wa maudhu'u af'alul mukallafin min haitsu wurud al-ahkam at-taklifiyah wal wad'iyyah laha. Jadi maudhu' atau pembahasan daripada ilmu fikih itu mengenai perbuatan-perbuatan mukallaf. Makna daripada mukallaf itu adalah orang yang sudah dibebani hukum untuknya melaksanakan suatu kewajiban itu yang tertera di dalam Al-Quran dan hadis mengenai ibadah itu. Dari segi mukallafnya, tinjau dari segi bahwa datangnya hukumnya itu yang bersifat taklifi, yang membebani daripada seorang hamba yang sudah sampai kepada umurnya yang mukallaf itu gitu. Kemudian bersifat wadai, wadai yang bersifat sudah
tertera atau sudah termaktub untuk bisa dilaksanakan oleh seorang yang sudah mukallaf itu. Itu pembahasan tentang ilmu fikih itu maudu'nya. Kemudian apa sih faedah atau thamarahnya, buah daripada ilmu fikih itu apa gitu? Wa faidatuhu imtithalu awamirillahi wa ijtinabi manahi al-muhsalani lil fawaidi ad-dunyawi wal ukhrawi wa dhalika kal bay' wasyara' wa kas-salat. Jadi faedah atau buah daripada kita mempelajari ilmu fikih itu adalah kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan tata cara yang benar. Kita tahu mana perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian mana larangan Allah Subhanahu wa taala yang mesti kita jauhi gitu. Yang mesti kita jauhi. Jadi melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang menghasilkan faedah yang bersifat duniawi, yang bersifat dunia, dan ukhrawi, bersifat akhirat. Yang seperti misalnya jual beli itu termasuk di dunia. Bagaimana kita bermuamalah dengan jual beli itu dengan tidak asal-asalan atau tidak melanggar syariat daripada kita jual beli itu dijelaskan dalam ilmu fikih itu. Kemudian perkara sholat yang berkaitan dengan akhiratnya kita. Maka fikih itu tidak hanya sekedar membahas tentang ibadah, tapi juga muamalah juga gitu. Bagaimana kita bisa berinteraksi sesama manusia selama kita hidup di dunia itu, yang itu juga menjadi jembatan kita menuju akhirat yang jauh lebih baik nanti gitu. Nah, itu faedah daripada ilmu fikih yang bisa kita dapatkan apabila kita mempelajarinya. Fadlu ilmu fikih, keutamaan daripada ilmu fikih itu apa? Wa fadlu annahu min ashrafil ulumi wa huwa min ulumid din asy-syar'iyyah. Jadi keutamaan daripada ilmu fikih itu apa? Ilmu fikih ini merupakan salah satu atau bagian daripada ilmu yang paling mulia itu. Kenapa? Karena ilmu fikih ini merupakan ilmu agama atau ilmu yang bersifat syariat. Syariat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala disampaikan melalui Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmunya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana itu berupa syariat yang mesti dijalankan bagi kita setiap umat Islam yang mengaku diri Islam. Kemudian nisbah atau nisbah ilmu itu kaitannya dengan ilmu yang lain. Nisbatu anhu far'u ilmi tauhid, yang merupakan cabang daripada ilmu tauhid katanya menurut Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi itu. Kalau menurut Sayyid Abu Bakar Syatta Ad-Dimyati itu dia merupakan ilmu yang wa amal khamisu fawal mughayyiratu lil ulum. Jadi adapun yang tadi nisbatnya itu, maka ilmu fikih merupakan ilmu yang saling berkaitan dengan ilmu yang lainnya gitu. Kemudian nama ismu ilmu fikih. Ismu atau nama ilmu fikih ini. Ismu ilmu fikih wa ilmu furu'. Jadi namanya adalah ilmu fikih. Nah, ilmu fikih itu namanya, atau ilmu furu'. Kemudian istindat, pengambilan daripada yang menjadi dasar pokok pengambilan, referensi ya kita biasa bilang gitu. Daripada ilmu fikih itu apa? Diambil dari mana dia gitu. Dasarnya itu. Wa ma'khudhu min al-kitab wa sunnati wal ijma' wal qiyas. Jadi ilmu fikih ini diambil istindaduhnya itu, pengambilannya itu daripada Al-Qur'an, sunnah, kemudian ijma' dan qiyas. Ilmu fikih itu diambil dari situ sumbernya gitu. Kemudian hukum, mempelajari ilmu fikih itu apa? Hukum syari' fi ta'allumi al-wajib al-'aini fi ma yaltabisu bi as-shakhs wal kifai fi ghairi dhalik. Jadi hukum daripada mempelajari ilmu fikih adalah hukumnya wajib ain. Mana wajib ain itu dibebankan atau harus dipelajari oleh setiap individu daripada manusia yang mengaku diri Islam gitu. Maka wajib ain pada perkara yang sifatnya seorang itu biasa melakukannya. Artinya seperti sholat wajib
5 waktu itu kan itu berkaitan dengan perkara kita sendiri yang melaksanakannya. Ada juga yang kifai, yang dimana kifai itu adalah ilmu-ilmu yang sekiranya itu bisa diwakilkan, bersifatnya bisa akan gugur kewajiban daripada orang-orang itu apabila tidak ada salah satu daripada mereka itu yang mempelajarinya di suatu tempat itu. Nah, itu hukumnya fardun ain dan fardun kifayah, tergantung pembahasannya itu apa yang berkaitan dengan ilmu fikih itu. Lalu yang terakhir, masalahnya itu atau permasalahan atau pokok pembahasannya, masalah-masalah yang dibahas dalam ilmu fikih itu apa? Yaitu menurut Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi atau Syekh Nawawi Al-Bantani itu, wa masailu wa qadaya allati yabhathu fi anha kazakat at-tijarati wajibatun wal halaf bighairi llahi makruhun wa ziyaratul qubur mustahabbatun wal aqlu la biqasdi syai'in mubah. Jadi masalah-masalah yang dibahas adalah tentang perkara-perkara yang dibahas ilmu tersebut adalah ilmu fikih ini, seperti permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, ibadahnya kita, seperti contohnya zakat, tijarah, zakat daripada barang-barang yang bersifatnya kita miliki itu, yang kita bisniskan itu, atau hukumnya apa untuk kita keluarkan, itu hukumnya wajib. Kemudian al-halafu bighairi makruh, kita bersumpah dengan selain daripada Allah, hukumnya makruh. Contohnya seperti itu. Kemudian ziarah kubur itu hukumnya mustahab, jadi sunnah, diperbolehkan gitu. Atau kita makan tanpa ada tujuan sesuatu selain daripada supaya kita kenyang aja, maka hukumnya mubah. Jadi hal-hal yang seperti itu yang akan dibahas permasalahannya di dalam ilmu fikih tersebut. Jadi itu permulaan yang kita bahas tentang ilmu fikih itu, daripada mabadi' asalahnya yang mesti kita ketahui sebelum kita terjun untuk membahas kitab Safinatun Najah ini. Oke, kita mulai langsung masuk ke dalam kitabnya. Kita baca dulu matanya itu. Kita bilang matanya, yaitu Safinatun Najahnya dulu, baru ke syarahnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Yang sebelumnya kitab Nailul Raja ini adalah syarah Safinatun Najah yang disusun oleh Sayyid Ahmad Ibnu Umar Asy-Syatili Al-Alawi At-Tilmi Al-Hadrami Asy-Syafi'i, sama-sama Hadrami. Yang Safinatun Najah Hadrami, yang Nailul Raja juga Hadrami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita mulai penjelasan daripada kitab ini, yaitu mukaddimahnya terlebih dahulu, makna daripada Bismillahirrahmanirrahim sampai dengan penutupnya tadi wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita dah ke daerah wajahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Khutbatu al-kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ba'u lil musahabati ma'at tabarruki. Jadi makna ba pada kata ba bismillah itu, kalimat bismillah itu al lil musahabati ma'at tabarruk. Jadi penyertaan yang disertai dengan mengambil keberkahan. Artinya dengan kita mengambil berkah dengan berkat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, akhirnya bisa beliau mengarang atau menyusun kitab tersebut gitu. Biasanya seperti itu dalam setiap apapun yang kita lakukan, kebaikan dan hal-hal yang baik yang kita lakukan itu, maka mesti kita baca bismillah dulu, seperti itu kan. Supaya apa? Karena tidak ada daya upaya kita untuk melakukan itu kecuali dengan atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala
yang senantiasa memberikan taufik hidayahnya untuk kita bisa melaksanakan kebaikan itu. Atau di sini terkait dengan kitabnya yang mengarang kitab itu sendiri. Kemudian ismun di situ ada mustaqun minas sumu. Mustaqun minas sumu. Jadi makna daripada ismun pada kalimat bismillah itu adalah diambil dari kata mustaq, itu artinya diambil dari kata sumumu yang artinya adalah ketinggian. Wahwal ulu. Nah, wahwal ulu yaitu maknanya adalah ketinggian. Wallahu, makna Allah pada bismillah itu adalah alamun ala dzatil wajibil wujud al mustahiq li jami'il kamalat. Jadi makna daripada lafaz Allah, nama bagi zat yang wajib adanya, yang berhak atas seluruh kesempurnaan. Artinya di sini adalah Allah itu, jangan ketika nanti misalnya ketika sholat membayangkan Allah kemudian malam lafaz Allah yang dibayangkan, maka itu hanya sekedar nama, bukan pada zatnya Allah seperti itu. Itu hanya sekedar nama. Alamun itu nama. Jangan yakinkan bahwasanya nama itu adalah Allah. Misalnya bayangkan mau ingat Allah, membayangkan Allah itu terus tidak bayangkan tulisannya dan diyakini itu Allah, itu nggak boleh. Jadi Allah itu laisa kamitslihi syai'un, bukan berupa tulisan, hanya sekedar namanya saja gitu. Allah itu adalah alamun ala dzatil wajibil wujud. Jadi nama bagi zat yang wajib adanya, mustahil tidak ada yang namanya Allah itu, karena Allah adalah yang paling awal yang menciptakan segala hal yang ada. Allah itu ada sebelum kata ada itu ada. Jadi yang menciptakan semua hal yang ada di dunia ini ataupun di langit, di bumi dan di langit itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tanpa Allah maka tidak akan ada semua yang ada di muka bumi ini. Itu maknanya. Yang berhak kita sifati dengan segala kesempurnaannya, karena Allah itu tidak memiliki kekurangan. Makanya ketika kita menyebutkan sifat-sifatnya atau asmaul husnanya, kita mengatakan maha gitu dalam segala hal mengenai sifatnya, maha pengasih, maha penyayang, yaitu artinya tingkatan luar biasa tinggi, yang paling tinggi lah gitu dari segala sifat-sifat itu. Mungkin kita memiliki sifat kasih sayang, tapi tidak seperti kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Kalau kita mungkin ada yang kalau kita sekedar batasnya mungkin bisa jadi gitu kan, kita menyayangi seseorang yang berlaku baik saja kepada kita, tidak menyayangi orang yang melakukan keburukan kepada kita, itu berniat buruk kepada kita. Tapi kalau Allah itu maha penyayang, meskipun hambanya itu durhaka lah, selalu menerima taubatnya. Bahkan yang tidak menyembahnya saja tetap diberikan nikmat selama masih di dunia itu gitu. Seperti orang-orang kafir itu kan, orang-orang yang non muslim misalnya itu, yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, tetap diberikan nikmat meskipun mereka durhaka gitu. Nah itu kasih sayangnya Allah. Tapi kalau kita ada yang menentang kita atau yang berselisih daripada kita, maka mungkin kita tidak akan berikan kasih sayang itu kepada mereka. Nah itulah kurangnya kita. Tapi kalau Allah tidak ada kurang sedikit pun daripada kasih sayangnya kepada hambanya. Kemudian Ar-Rahmanu wal Mun'imu bi jala'il ni'am. Jadi makna daripada Ar-Rahman adalah pemberi nikmat yang besar. Tapi kalau ulama-ulama menjelaskan bahwasanya Ar-Rahman ini sifatnya umum lah gitu. Umum dalam artian ini nikmat ini atau rahmat ini diberikan kepada siapa saja tanpa pandang bulu selama masih di dunia. Entah itu kepada binatang, manusia, entah itu dia non muslim atau di Islam gitu. Diberikan rata semuanya. Kalau kita lihat orang-orang yang non muslim juga masih hidup seperti kita gitu. Hidupnya juga mungkin bisa jadi lebih mewah daripada kita juga. Nah itu nikmat itu atau rahmat itu berlaku di dunia. Sifat Ar-Rahman yang maha pengasih.
Nah, kalau secara ini kan kita mengatakan pengasih di sini. Artinya pengasih itu kan artinya memberikan gitu. Diberikanlah apapun berupa hal-hal yang kebutuhan duniawi itu kepada siapa saja gitu. Asalkan dia mau berusaha gitu untuk mendapatkan itu, maka diberikan dia, entah dia non muslim ataupun dia Islam, entah itu binatang, hewan dan lain sebagainya, tetap diberikan. Namun ar-rahimnya, kasih sayang Allah yang nanti dibahas, ar-rahimu huwal mun'imu bidaqaiqiha, yaitu makna daripada ar-rahim adalah pemberi nikmat yang kecil, kalau di sini dikatakan gitu. Mun'im bidaqaiqiha maknanya adalah maknanya ini ar-rahim ini hanya diberikan kepada orang yang Islam, umat Islam kelak di akhirat. Jadi tidak ada kasih sayang bagi orang yang kafir yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Itu perbedaan Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Jadi Ar-Rahman itu umum dan Rahim itu khusus bagi setiap orang yang Islam yang nanti mendapatkan balasan berupa surganya, nikmatnya surga itu nanti. Nah, di situ. Sedangkan umat yang tidak menyembah Allah atau menyembah selain daripada Allah, maka dia tidak mendapatkan nikmat itu kelak di akhirat. Sudah didapatkan di dunia dengan sifat Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman yang Maha Pengasih itu sendiri gitu. Jelas ya suaranya ya. Tadi ada chat apa katanya. Oh. Moderatornya kayaknya. Wal ma'na bi musahabati Bismillahirrahmanirrahim wa alifu kitabi hadza mutabarrikan. Nah, seperti yang kita katakan tadi, kenapa diucapkan bismillah terlebih dahulu oleh pengarangnya. Maka apa maknanya? Karena mengambil keberkahan daripada bismillah itu sendiri, sehingga pengarang itu bisa mengarang kitab itu tabarukan dengan lafaz bismillah itu. Karena tanpa Allah, tanpa hidayah dari Allah, tanpa ilmu yang Allah berikan kepada pengarangnya, maka tidak akan bisa terkarang atau tersusun kitab itu sendiri. Maka setiap apapun itu kita akan mulaikan dengan bismillah, segala perkara-perkara. Wa innama iftataha al-muallifu kitabu bil basmalah lil-ibtida'i bil Qur'anil aziz wa lil 'amali bi qouli sallallahu alaihi wasallam kullu amrin fi balin la yubda'u fi bi bismillahirrahmanirrahim. Jadi kenapa kok pengarangnya itu memulai atau membuka kitabnya itu dengan basmalah? Itu karena iktidak kedua atau mengikuti atau mengambil kedua daripada Al-Quran itu sendiri. Karena kita ketahui bahwasanya Al-Quran itu diawali dengan apa? Diawali dengan bismillah dalam surat Al-Fatihah. Nah, sebagian ulama mengatakan ada yang mengatakan bismillah itu termasuk dari Fatihah, ada juga yang mengatakan tidak termasuk. Nah, kita mazhabnya Imam Syafi'i yang mengambil pendapat bahwasanya bismillah itu termasuk daripada ayat Al-Fatihah. Maka pembukanya itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mengikuti itu gitu. Mengikuti Al-Quran yang dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim gitu. Di dalam surat Al-Fatihah. Makanya pengarang kitab juga memulai kitabnya dengan basmalah, lafaz basmalah. Walil amali biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga mengamalkan daripada sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin fi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Jadi mengamalkan hadis yang masyhur yang sering kita dengar bahwasanya setiap perkara yang penting bagi kita dalam syariat itu namun tidak dimulai dengan bismillah misalnya, maka perkara tersebut aqta atau naqisul barakah. Jadi kurangnya atau sedikitnya keberkahan, qalilul barakah lagi. Sedikitnya
keberkahan yang akan kita dapatkan, daripada kebaikan yang akan kita lakukan. Maka mestilah kita memulai segala amal-amal perbuatan baik yang hendak kita lakukan itu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayatin abtar, sama maknanya dengan apa itu. Wa fi ukhra ajdam, sama juga maknanya dengan aqta itu. Wa ma'na dzibalin, dijelaskan dzibalin itu apa gitu. Makna dzibalin sahibu halin yuhtammu bi syar'an. Jadi makna daripada dzibalin itu adalah seorang yang berniat melakukan segala perbuatan yang terkait atau yang tempat condongnya itu berupa perkara-perkara berupa syariat itu. Artinya perbuatan-perbuatan ingin dilakukan berupa kebaikan itu gitu. Segala kullu amrin, segala perkara yang dzibalin, yang berkaitan dengan syariat atau berupa kebaikan itu, maka kalau tidak dimulai dengan bismillah maka kurang keberkahannya, seperti itu. Kata'lifil kitabin nafi'ah, seperti mengarang kitab itu, kitab yang bermanfaat itu, yang memiliki manfaat yang luar biasa gitu. Kalau enggak dimulai dengan bismillah, ya kurang berkahnya daripada kitab itu. Maka ulama-ulama kita dalam mengarang kitab itu pasti memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan tabarukan atau mengamalkan hadis yang tadi, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta au abtar au ajdan. Wal aqta'u maqtu'ul yadi awil yadain. Makna aqta itu artinya dia terputus, maqtu'un yad awil yadain, dari satu tangan ke tangan yang lain, yang kedua tangan itu terputus gitu. Itu makna secara bahasa. Wal abtar maqtu'ul zanab. Jadi terputusnya dosa itu gitu. Wal ajzamu al mausabu bidamil juzam. Jadi mausabu bidai al juzam. Jadi tertimpa dengan penyakit-penyakit yang tidak baik, seperti itu. Wa huwa illatun yahmaru minha al-'adbu. Jadi yang membuat merah atau kemerahan daripada anggota badan kita. Thumma yuswaddu, atau membuatnya lebam menjadi hitam seperti itu. Thumma yatashaqqaqu thumma yatanatharu dan Allahu minha. Dan itu membuat artinya memecahkan atau merusak ya. Oh, saya paling terkali maaf. Oke, sekarang mudah ya, jelas ya. Jadi itu ya, maka segala perkara-perkara yang hendak kita lakukan berupa kebaikan itu yang terkait dengan syarat, maka mestilah kita memulainya dengan bismillah, termasuk mengarang kitab apapun itu. Jadi segala perkara juga yang bersifatnya mubah, misalnya seperti makan, kalau kita mulai dengan bismillah, maka kita akan memperoleh pahala di situ gitu. Pahala di situ dan keberkahan daripada apa yang kita makan dan apa yang kita lakukan. Wal muradu min hadhil awsaf annahu naqisun wa qalilul barakah. Jadi makna daripada aqta itu adalah naqisun wa qalilul barakah, berkurangnya keberkahannya atau sedikitnya keberkahan diperoleh daripada melakukan apa yang ingin dilakukan berupa kebaikan itu, termasuk mengarang kitab yang dimaksud dalam kitab ini gitu. Kemudian hukum membaca basmalah dijelaskan juga di dalam kitab Nailul Raja ini. Ahkamul basmalah. Walil basmalah ya khamsatu ahkamin. Jadi hukum membaca basmalah itu ada 5. Yang pertama al-wujub kama fis shalah, yaitu hukumnya adalah wajib seperti dalam sholat. Misalnya kalau kita nggak baca bismillah ketika membaca surat Fatihah itu, maka sholat kita tidak sah, karena harus sempurna surat Fatihah itu kita baca dari awal sampai akhirnya. Kalau kurang ya harus kita sempurnakan, tidak sah sholatnya kita. Maka wajib hukumnya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim di dalam sholat itu.
sebelumnya itu sebelum sholat itu hukumnya sunnah. Tapi ketika di dalam sholat hukumnya wajib karena termasuk bagian daripada surat Al-Fatihah itu. Maka wajib kita baca dia Bismillah itu maksudnya. Wal haramatu 'alal muharrami lidzati kashabil khamri. Jadi ada juga hukumnya haram. Kenapa bisa haram gitu? Kok bisa haram hukumnya daripada membaca basmalah itu? Ketika kita melakukan perbuatan yang haram tentunya, seperti kita mau minum khamr gitu, kemudian kita membaca bismillah, nah itu hukumnya haram membaca bismillah ketika melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya pas minum-minuman keras saja gitu. Jadi semua perkara-perkara yang dilarang oleh Allah kalau kita baca bismillah itu tidak boleh. Hukumnya haram. Wan nadabu ala kulli amrin dhi balin ay hal yutammu bi syar'an kal wudu'i wa kata'lifil kitabin nafi'a kama taqaddam. Jadi hukum yang ketiga adalah sunnah. An-nabawi itu ada sunnah. Ketika mengerjakan perbuatan yang penting dalam syariat seperti wudu itu hukumnya sunnah, atau sebelum sholat juga hukumnya sunnah kita membaca bismillah, atau mengarang kitab dan lain sebagainya sebagaimana sudah disebutkan tadi mengenai hukum mengenai kenapa memulai dengan bismillah ketika mengarang kitab. Itu hukumnya sunnah di situ gitu. Wal karahatu 'alal makruhi lidzati kana dhari ma yukrahu nadharuhu. Jadi hukum yang keempat juga makruh. Jadi ini segala halnya ini hukum basmalah ini tergantung dengan ilat daripada apa yang kita lakukan gitu. Bismillah itu bisa wajib, bismillah itu bisa haram, bismillah itu bisa makruh, bismillah itu bisa mubah, bisa sunnah, seperti itu. Tergantung ilatnya atau sebabnya gitu. Tadi yang wajib ketika dalam sholat. Karena apa? Karena termasuk daripada Fatihah bagi kita Imam Syafi'i harus kita baca bismillah itu. Karena kalau tidak maka dia tidak termasuk karena akan kurang Al-Fatihah itu kita baca. Maka harus sempurna Fatihah dari awal bismillahirrahmanirrahim. Maka wajib hukumnya. Kemudian haram tadi. Haram ketika apa? Ketika kita membaca bismillah dalam melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala seperti minuman keras dan lain sebagainya yang dilarang oleh Allah, itu haram hukumnya kita membaca bismillah. Kemudian yang tadi sunnahnya itu ada yang hukumnya sunnah. Kenapa? Ketika kita melakukan perkara yang sunnah juga seperti wudu sunnah kita membaca bismillah, atau makan juga sunnah kita baca bismillah gitu. Kemudian ketika mengarang kitab sunnah kita membaca bismillah. Kemudian selanjutnya yang tadi makruh wa qara'atu 'alal makruh lidzati kana zalima yukrahu nadharuhu. Jadi kemudian makruh ketika mengerjakan perbuatan yang makruh hukumnya juga gitu, seperti melihat hal-hal yang makruh untuk dilihat gitu, maka tidak boleh hukumnya makruh di sana kita membaca bismillah. Kemudian wal ibahatu 'alal mubahati allati la syarafa fiha kana kalimatan min makanin ila akhar. Jadi hukumnya juga mubah, artinya boleh pada perbuatan yang mubah yang dibolehkan dan tidak ada keutamaan di dalamnya. Misalnya seperti memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat yang lain, maka itu kan nggak ada, itu perkara yang biasa saja gitu. Maka boleh kita membaca bismillah di situ gitu. Karena pernah ada kisahnya di dalam kitab apa itu An-Nawadir. Itu ada kisahnya seorang istri yang punya suaminya yang kurang baik lah gitu, kurang baik. Lalu dia geram melihat istrinya setiap kali melakukan apa-apa bismillah, melakukan ini bismillah, melakukan itu bismillah gitu. Sampai dia itu geram lah gitu, ingin mengerjainya gitu, supaya dia nggak lagi mengucapkan bismillah, nggak ada manfaatnya lah gitu menurut dia gitu. Maka suatu hari dia menyusun rencana, diberikanlah istrinya itu perhiasan yang diminta untuk disimpan dan bisa jadi nanti akan dicari lagi, diminta lagi gitu. Maka ditaruhlah dia oleh istrinya itu di dalam lemari itu dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian suaminya itu akan mengerjainya gitu, berniat akan mengambilnya diam-diam, kemudian nanti diminta perhiasan itu gitu.
apakah pasti dia nggak akan temukan itu lagi. Jadi dia nggak akan mengucapkan bismillah lagi ketika melakukan apa-apa itu gitu. Kemudian diambil oleh suaminya ini, lalu diminta, mana perhiasan yang sudah saya berikan kepadamu, saya membutuhkannya itu. Kemudian istrinya pun pergi ke lemari yang tempatnya menaruhnya itu gitu. Nah, kemudian dibuka lemari itu, masih ada, dan diberikan kepada suaminya itu. Lalu suaminya kaget lagi situ, padahal dia sudah ambil tuh, yaitu karena keberkatan bismillah itu. Nah, dari situ suaminya pun bertaubat dan juga mendawamkan untuk melepaskan bismillah dalam setiap hal yang dia lakukan. Nah, itu luar biasanya bismillah itu terhadap perkara-perkara yang biasa kita lakukan. Makanya disitulah kalau kita melakukan apapun itu ucapkan dengan bismillah, awali dengan bismillah itu. Supaya apa? Terletak keberkahan, dilindungi itu dari hal-hal yang kita lakukan itu, terlindungi dari hal yang tidak kita inginkan. Seperti yang tadi itu kan, tanpa diketahui dia ambil diam-diam, tapi ternyata balik lagi sendiri perhiasan itu kaget suaminya. Disitulah keberkahannya bismillah itu. Nah, itu yang bisa kita ambil. Jadi melakukan apa-apa itu lakukan dengan bismillah. Sama dengan kan kita mulai kajian, mari kita buka dengan sama-sama melepaskan al-basmalah, biasanya kayak gitu, supaya terletak keberkahan di dalam acara yang kita lakukan itu. Ini sekedar mukaddimah aja kayaknya malam ini. Mungkin bismillah dulu karena takutnya kepanjangannya, karena ini masih belum membahas dengan alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wad din, itu belum sampai ke situ dan belum masuk pada pembahasannya, yaitu yang awal itu diawali dengan pembahasan tentang akidah, keyakinan, yang membahas tentang rukun Islam, rukun iman itu nanti di kitab ini gitu. Jadi kita cukupkan dulu mungkin supaya tidak kepanjangan, karena ini kan akan kita laksanakan setiap malam sekarang malam Senin ya, malam Senin di Indo gitu. Di sini masih sore, itu hari Ahad di sini gitu. Jadi saya juga belum sholat ini karena sudah azan dari tadi itu. Maka mungkin kita cukupkan sampai di sini. Untuk pembahasan fikihnya belum sampai ke situ, bahkan mungkin beberapa pertemuan belum sampai ke pembahasan fikihnya, karena ini kitab ini Safinatun Najah ini diawali dengan akidah dulu, baru masuk ke dalam fikih-fikih yang ringkas itu. Dan insya Allah pelan-pelan kita bahas ya, karena bukan hanya sekadar targetnya kita menamatkan suatu kitab, tapi seperti apa kita bisa memahami kitab itu. Makanya saya tidak menggunakan Safinatun Najah itu, kita pakai rujukannya saja, karena kedaifan daripada saya pribadi itu nggak ada ilmunya gitu. Maka harus punya referensi untuk bisa menjelaskan itu, bukan hanya sekedar dari otak saja, tapi kita baca penjelasan atau salah-salah daripada ulama-ulama kita, supaya kita tidak salah menjelaskan ataupun memahami daripada kitab itu sendiri gitu. Maka lebih baik kita menjelaskan syarahnya saja seperti itu gitu. Nah, itu ya, mungkin hanya itu dulu yang bisa kita ngaji pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua, dan mohon maaf apabila banyak kurangnya. Dan terima kasih atas partisipasi teman-teman semua yang mengikuti kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita laksanakan pada malam hari ini terhitung amal ibadah yang bisa menyelamatkan kita, mengantarkan kita kepada rahmatnya Allah, yang bisa kelak memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, dan kalaupun ada yang keliru dari penyampaian kita, mohon diluruskan, karena di sini kita sama-sama belajar, bukan saling menggurui. Akhirul kalam, Allahumma muwaffiq wa la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.